Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi secara virtual ini. Adapun topiknya yang akan kami bahas yaitu rendahnya Indeks Ketahanan Nasional Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yudita Kristia yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Saratul Hasanah, Agri Rishanda Adelia, Nada Mulia Salsabila, Yudita Kristia saya sendiri, dan Ummu Kausum Ilyas. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan, yang dimana topik pembahasan ini terdiri atas 4 topik. Yang pertama, konsep, yang kedua, realita, ketiga, masalah, yang keempat, solusi. Selanjutnya, mari kita simak video tentang apa itu ketahanan nasional. Pernah kepikiran gak sih tentang ketahanan nasional Indonesia? Indonesia itu tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dari sebelum merdeka sampai setelah merdeka. Indonesia tetap mampu mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan wibawa pemerintahan Republik Indonesia dan memperkukuh ketahanan nasional. Tunggu dulu. Jadi, ketahanan nasional itu apa? Jadi, ketahanan nasional itu kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegritas, berisi keuletan, dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Baik, setelah kita menyimak video tadi, selanjutnya kita masuk pada bagian latar belakang. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI. Pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi atau bidang, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis berisi kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita masuk pada bagian konsep yang dimana akan dipaparkan oleh Saudari Ummu Kausum Ilyas. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi konsep dari ketahanan nasional ini, ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Dalam 5 tahun terakhir, posisi Indonesia dalam kondisi kurang tangguh. Hal ini berdasarkan hasil yang dirilis oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional
tantangan tersebut harus segera dicarikan solusinya. Salah satu yang harus ditingkatkan dan dioptimalkan yakni bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sudah diamanatkan terkait dengan bela negara ini. Kondisi kekinian yang terjadi di Indonesia seharusnya bela negara dapat disesuaikan dalam penerapannya dengan program-program nilai yang adaptif dengan kekinian. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu realita, yang dimana pemaparan realita ini akan dibawakan oleh saudari Nadia Mulia Salsabila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Realita dalam mengukur ketahanan nasional, Lab Kurtanlas menghitung indeks dari 8 gatra, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. 8 gatra terdiri dari 108 variabel dan 821 indikator. Pengolahan data terdiri dari yakni diambil dari data kebijakan dan data kuantitatif, yaitu data kinerja. Data tersebut kemudian digabungkan sehingga menghasilkan indeks komposit yang menunjukkan ketahanan nasional. Indeks komposit dari angka 1 hingga 5. Ketahanan nasional berada pada posisi rawan. Indeks 2 kurang tangguh, indeks 3 cukup tangguh, indeks 4 tangguh, dan indeks 5 sangat tangguh. Dari kriteria tersebut, potret ketahanan nasional Indonesia pada tahun 2015 sampai 2016 berada pada posisi kurang tangguh. Kriteria kurang tangguh ini didefinisikan dalam beberapa hal, yaitu kedaulatan dan ketangguhan bangsa berada pada posisi lemah. Dalam jangka pendek, negara masih dapat bertahan dari tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Namun apabila tidak segera ada perbaikan, dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Posisi kurang tangguh ini disebut juga warning. Baik, selanjutnya untuk bagian yang ketiga, itu masalah akan dipaparkan oleh saudari Aguri Rishanda Adelia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan memaparkan masalah dalam 2 indeks. Yang pertama dalam indeks ideologi. Ideologi Pancasila menghadapi gejala sosial dan tantangan sebagai dinamika ideologi pada umumnya. Era modernitas menunjukkan adanya peningkatan kebebasan dan beresiko pada sikap hidup masyarakat bangsa. Ada faktor yang bisa mengancam ketahanan ideologi dan ada faktor yang menjadi kekuatan ketahanan ideologi. Beberapa faktor pelemahan ketahanan ideologi Pancasila berawal dari realitas keberagaman, baik secara kultural, etnis dan subetnis, bahasa, dan agama atau kepercayaan. Muncul sikap-sikap intoleransi, primordialisme, stereotip, egositas, dan rapuhnya empati terhadap bersama. Pelemahan ketahanan ideologi juga dipicu oleh media yang kerap melemahkan suatu etnis dan memicu konflik yang akan terjadi akibat dari kelemahan menginterpretasi suatu persoalan. Media seringkali hanya mengedepankan bisnis dan untung, dan kerap secara tidak fair untuk menampilkan suatu realitas sosial, yaitu kemungkinan menyembunyikan fakta atau realitas. Kemudian yang kedua ada indeks sosial budaya. Dalam negara berkembang, ada fenomena perubahan sosial yang disebabkan adanya faktor-faktor fisik geografis, biologis, teknologis, dan kultural. Terutama faktor teknologis kultural memegang peranan penting untuk perubahan sosial. Dari faktor di atas yang memegang peranan penting adalah faktor teknologi dan kebudayaan. Hal ini disebabkan karena perubahan di bidang teknologi dan kebudayaan berjalan sangat cepat. Perlu diketahui bahwa perubahan sosial budaya disebabkan oleh faktor yang datangnya dari luar dan dari dalam. Dan faktor dari luar biasanya jauh lebih dominan. Apabila hal ini dihubungkan dengan ketahanan sosial budaya, maka pengaruh budaya seperti budaya konsumtif, hedonisme, pornografi, seks bebas, kejahatan dunia maya, sindikat narkoba dapat membahayakan kelangsungan hidup dalam bidang budaya nasional.
Hal ini sesuai dengan penyebab rendahnya ketahanan indeks sosial budaya Indonesia. Baik, selanjutnya untuk topik pembahasan yang terakhir, yaitu solusi, akan dibawakan oleh Saratul Hasanah. Dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya mengenai solusi, Indeks Ketahanan Nasional Indonesia pada tahun 2016 masih berada dalam posisi kurang tangguh. Dari 8 gatra yang diukur, ada 3 gatra yang mengalami penurunan, yaitu gatra sumber kekayaan alam, sosial budaya, dan ideologi. Seiring berkembangnya zaman, rasa nasionalisme di kalangan generasi muda semakin memudar. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya generasi muda yang saat ini telah berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Berbagai permasalahan generasi yang muncul pada saat ini antara lain menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda. Karena itu, upaya penguatan ketahanan ideologi Pancasila penting dilakukan, salah satunya dengan menumbuh kembangkan kesadaran para pemuda. Selain itu, perlu adanya proses pembangunan karakter, di mana karakter yang dimaksud adalah karakter yang memiliki kekuatan moral yang menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat iman, takwa, serta ketahanan mental spiritual. Pemuda memiliki peran sangat penting dalam mendukung kemajuan suatu bangsa, karena di sini pemuda merupakan tulang punggung bangsa di masa depan, khususnya sebagai bagian dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk dalam bagian kesimpulan. Setiap bangsa mempunyai tujuan nasional. Dalam proses mencapai tujuan nasionalnya, bangsa tersebut menghadapi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam segala bentuk, dan manifestasinya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Agar dapat mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut, suatu bangsa harus mempunyai ketahanan nasional yang kuat. Pembinaan ketahanan nasional suatu bangsa mempunyai 2 sasaran, yaitu meningkatkan keuletan dan ketangguhan di suatu pihak, sedang di lain pihak membina hakikat ancaman, tantangan hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional meliputi segala aspek kehidupan nasional suatu bangsa, antara lain aspek sosial budaya. Pembina dan peningkatan ketahanan nasional dalam aspek sosial budaya antara lain dapat ditempuh lewat jalur mahasiswa sebagai generasi muda terpilih yang mempunyai ciri khas yang dominan dan menonjolkan dalam berperan serta dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Pembinaan tersebut lewat jalur formal dan informal dengan memberikan pengarahan yang tepat dan terus-menerus. Baik, sampai di sini pemaparan materi kelompok kami. Diucapkan terima kasih untuk semua anggota kelompok yang telah mengambil bagian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.